belakang psikoanalisis. Psikoanalisis dikemukakan oleh Sigmund Freud, lahir di Freiburg, Austria pada 6 Mei 1846 dan meninggal pada 23 September 1939 dengan nama Sigismund Kolobong Freud. Sigmund Freud adalah seorang Austria keturunan Yahudi dan pendiri aliran psikoanalisis dalam bidang ilmu psikologi. Menurut Sigmund Freud, kehidupan jiwa memiliki 3 tingkatan kesadaran, yakni kesadaran 1 sadar atau konsius, 2 prasadar atau prekonsius, dan 3 tak sadar atau unconscious. Konsep dari teori Freud yang paling terkenal adalah tentang adanya alam bawah sadar yang mengendalikan sebagian besar perilaku. Selain itu, dia juga memberikan pernyataan bahwa perilaku manusia didasari pada hasrat seksualitas atau eros yang pada awalnya dirasakan oleh manusia semenjak kecil dan ibunya. Pandangan pendekatan psikoanalisis kepada manusia. Menurut teori psikoanalisis, perilaku manusia ditentukan oleh adanya interaksi dari 3 subsistem dalam kepribadian, yaitu id, ego, superego. Psikoanalisis menyebut manusia sebagai homo valens, yaitu manusia yang berkeinginan, di mana perilakunya digerakkan oleh keinginan-keinginan terpendam. Tujuan konseling psikoanalisis. Tujuan konseling psikoanalisis adalah membentuk kembali struktur karakter individu dengan membuat dia tidak sadar menjadi sadar dalam diri baik. Tahap konseling psikoanalisis. Tahap konseling psikoanalisis yaitu tahap pembukaan transferensi, bekerja melalui transferensi dan pemecahan transferensi. Teknik-teknik konseling psikoanalisis. Teknik-teknik konseling psikoanalisis adalah asosiasi bebas, penafsiran atau interpretasi, resistensi, dan transferensi. Teknik yang dilakukan dalam bimbingan konseling terutama dalam menghadapi gangguan psikis. Psikoanalisis klasik. Psikoanalisis klasik merupakan suatu metode penyembuhan yang bersifat psikologis dengan cara fisik. Psikoanalisis klasik didasarkan dengan tradisi Jerman yang menyatakan bahwa pikiran adalah entitas yang aktif, dinamis, dan bergerak dengan sendirinya. Tujuan konseling psikoanalisis klasik adalah untuk membentuk kembali struktur karakter individu dengan cara merekonstruksi, membahas, menganalisa, dan menampilkan kembali pengalaman-pengalaman masa lampau yang terjadi di masa kanak-kanak. Teknik konseling psikoanalisis klasik. Ada teknik konseling dalam konseling psikoanalisis tersebut adalah 1. Asosiasi bebas, yakni memberikan kesempatan seluas-luasnya dan sebebas-bebasnya kepada klien untuk mengemukakan atau mengungkapkan apa yang terasa, terpikir, teringat, dan ada pada dirinya. 2. Transferensi, yakni mengerahkan perasaan-perasaannya yang tertekan. 3. Interpretasi, yakni membawa klien memahami dan menghadapi dunia nyata melalui pikiran yang objektif, membuat fungsi ego.
Analisis transaksional. Latar belakang pendekatan konseling analisis transaksional dikembangkan oleh Eric Berne 1910 sampai 1970. Setelah ia mendapatkan gelar MD Medical Doctor dari McGill Universitas di Montreal pada tahun 1935, ia menyelesaikan spesialisasi psikiatri di Yale University. Pada usia 46 tahun, ia mengundurkan diri dari keanggotaan in the Psychoanalytic Institute. Kemudian ia mendobrak ahli dasar dari psikiatri tradisional dan mulai berpraktik dengan transaksional analisis. Pada tahun 1946, ia menerbitkan buku Games People Play yang menjadi internasional bestseller. Pandangan pendekatan konseling analisis transaksional tentang manusia. Pendekatan konseling analisis transaksional berakar dari filosofi anhedonistik. Filsafat ini menentang kepercayaan kepada kapasitas individu untuk meningkatkan kebiasaan dan memilih bertujuan dan tingkah laku baru. Konsep dasar pendekatan konseling analisis transaksional. Pendekatan konseling analisis transaksional memiliki asumsi dasar bahwa perilaku komunikasi seseorang dipengaruhi oleh ego state individunya. Ketindakan komunikasi dipandang sebagai sebuah transaksi yang dalamnya turut melibatkan ego state serta sebagai pengalaman dari masa kecil. Teknik konseling. Pendekatan konseling analisis transaksional. 1. Teknik analisis struktural. 2. Teknik analisis transaksional. Tujuan konseling analisis transaksional yaitu tujuan utama konseling analisis transaksional adalah membantu konseli untuk membuat keputusan baru tentang tingkah laku sekarang dan arah hidupnya. 2. Pendekatan kognitif behavioral. Latar belakang. Sejarah terapi kognitif pada awalnya dikembangkan pada awal 1960 oleh Dr. Aaron Beck di University of Pennsylvania. Teori tersebut memostulasikan bahwa selama perkembangan kognitifnya, klien belajar kebiasaan dan tidak tepat untuk memproses dan menginterpretasi informasi. Terapi kognitif Aaron Beck diawali dengan pendapat-pendapat para tokoh. Pandangan kognitif behavioral tentang manusia. Pendekatan kognitif behavioral memiliki pandangan bahwa seorang individu memiliki perilaku yang dipengaruhi oleh kondisi internal atau kognitif. Berdasarkan hal tersebut, terapi kognitif behavioral menekankan bahwa perubahan tingkah laku dapat terjadi jika seseorang individu mengalami perubahan dalam masalah kognitif. Tujuan konseling kognitif behavioral. Dari pendekatan konseling kognitif perilaku yaitu mengajak individu untuk belajar mengubah perilaku, menenangkan pikiran dan tubuh sehingga merasa lebih baik, berpikir lebih jelas, dan membantu membuat keputusan yang tepat. Tahapan konseling. 1. Melakukan asesmen. 2. Menentukan tujuan. 3. Mengimplementasikan teknik. 4. Mengevaluasi, dan akhiri konseling. Pendekatan rasional emotif behavioral terapi atau RET. Latar belakang. Rasional emotif behavioral diciptakan dan dikembangkan oleh Albert L. 1955, seorang psikoterapis yang terinspirasi oleh ajaran-ajaran filsuf Asia, Yunani, Romawi, dan modern yang lebih mengarahkan pada teori belajar kognitif. Awalnya pendekatan ini disebut rasional terapi atau RT. Lebih dari 30 tahun kemudian, tahun 1993, Ellis mengganti nama pendekatan tersebut dengan rasional emotif behavior untuk menunjukkan bahwa pendekatan ini tidak mengabaikan perilaku. Teori RET dari Ellis merupakan filsafat irasional yang diekspresikan lewat beberapa tingkah laku dalam bentuk tingkah laku emosional neurotik. Teknik konseling. A. Teknik kognitif, yaitu diskusi, tugas-tugas dan tugas-tugas pekerjaan rumah. 3. Bacaan terarah. 4. Dialog psikotres. 5. Perubahan pernyataan konseling. 6. Penggunaan humor. 7. Penentangan pragmatis. B. Teknik
emotif. 1. Pembayangan rasional emotif. 2. Permainan peran. 3. Latihan menenangkan rasa malu. 4. Pembayangan masa depan. C. Teknik-teknik behavioral. Penguatan, desensitisasi sistematik, relaksasi, pemberian model, latihan keterampilan, pelatihan asertivitas, pendekatan realitas. Latar belakang. Konseling realitas dicetus oleh William Glasser yang lahir pada 1925 dan menghabiskan masa kanak-kanak dan remajanya di Cleveland, Ohio. Glasser meninggalkan kota kelahirannya setelah ia masuk ke perguruan tinggi. Ia memperoleh gelar sarjana muda dalam bidang rekayasa kimia, sarjana psikologi klinis, dan doktor dari Case Western University. Pada tahun 1961, Glasser mempublikasikan konsep konseling realitas dalam bukunya yang pertama, Mental Health of Mental Illness. Tujuan konseling realitas secara umum. Tujuan dari konseling realitas adalah mencapai identitas keberhasilan dengan cara individu mampu memiliki tanggung jawab, yaitu kemampuan untuk mencapai kepuasan terhadap kebutuhan dasarnya. Tujuan konseling realitas secara umum. Tujuan dari konseling realitas adalah mencapai identitas keberhasilan dengan cara individu mampu memiliki tanggung jawab, yaitu kemampuan untuk mencapai kepuasan terhadap kebutuhan dasarnya. 3. Teori humanistik. Latar belakang. Psikologi humanistik merupakan salah satu aliran dalam psikologi yang muncul pada tahun 1950-an dengan akar pemikiran dari kalangan eksistensialisme yang berkembang pada abad pertengahan. Pada akhir tahun 1950, para ahli psikologi seperti Abraham Maslow, Carl Rogers, dan Clark Mostakas mendirikan sebuah asosiasi profesional yang berupa mengkaji secara khusus tentang berbagai keunikan manusia, seperti tentang self atau diri, aktualisasi diri, kesehatan, harapan, cinta, kreativitas, hakikat, individualitas, dan sejenisnya. Teknik-teknik konseling. 1. Membina hubungan baik atau good rapport. 2. Membuat klien bisa menerima dirinya dengan segala potensi dan keterbatasannya. 3. Merangsang kepekaan emosi klien. 4. Membuat klien bisa mencari solusi permasalahannya sendiri. 5. Mengembangkan potensi dan emosi positif klien. 6. Membuat klien menjadi